Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Saudara, guna memajukan dunia pendidikan di Kabupaten Kerom, Yayasan Pendidikan Kristen di Tanah Papua menggelar peletakan batu pertama pembangunan ruang kelas baru SMP YPK Arso 1 Kabupaten Kerom. Dalam rangka meningkatkan mutu kualitas pendidikan Kristen di Tanah Papua, Yayasan Pendidikan Kristen YPK melakukan peletakan batu pertama pembangunan ruang kelas SMP YPK Bethlehem di Arso 1 Kampung Sanggaria, Kabupaten Kerom. Peletakan batu pertama di awal ibadah syukur dan peletakan batu pertama dilakukan Ketua YPK di Tanah Papua, John Betaupun. Batu kedua oleh Dewan Pengawas YPK di Tanah Papua, Nyonya Kristina Luluko Romano. Batu ketiga Kepala Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah, Christian Soilait, dan Ketua PSW YPK Kabupaten Kerom, Karel F. Mambai. Ketua PSW YPK Kabupaten Kerom, Karel F. Mambai, mengatakan lokasi tanah yang akan dibangun SMP YPK Bethlehem seluas 400 meter persegi. Tanah ini atas pemberian dukungan dari Kepala Kampung Sanggaria. Rencananya dibangun secara swadaya 3 ruang kelas tahap pertama dan ditargetkan paling lama 6 bulan. Ini kita rencana akan membangun secara swadaya itu 3 LKB. Jadi kita tahap 1. Ini sekarang tahap 1. Jadi tahun ini kita tahap 1 dengan membangun fondasi 3 ruang dibangun sekali ya begitu. Dan tadi kita sudah lihat ada sumbangan-sumbangan dari beberapa toko, ini akan terus kita galakkan untuk membangun gitu. Sementara itu Ketua YPK di Tanah Papua, John J. Betaupun menjelaskan, YPK ke depan harus bergerak maju dalam hal dunia pendidikan dan kurikulum merdeka harus berinovasi. Dalam peletakan batu pertama pembangunan SMP YPK Bethlehem di Tanah Papua, memberikan bantuan 100 juta rupiah, terdiri dari 50 juta untuk pembangunan SMP dan 50 juta untuk pelepasan tanah SD YPK. Yang perlu kami sarankan kepada pemerintah kabupaten kota maupun di 6 provinsi bahwa YPK dan ada 5 yayasan itu diatur dalam Undang-Undang Otsus, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, tapi juga peraturan pemerintah nomor 106 dan 107 tentang yayasan yang sudah ada semenjak yang sudah mendidik anak Papua semenjak YPK ini sudah 61 tahun yang lalu ada di Tanah Papua. Kepala Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah Papua, Christian Soilait, menambahkan, banyak pemerintah kota di Papua regulasinya tidak mendukung di Tanah Papua, di mana undang-undang mengatur pendidikan mendapatkan 30%, tapi kenyataannya di bawah 30%. Atas nama Dinas Pendidikan Provinsi Papua, kami menyampaikan terima kasih. Ada banyak yayasan-yayasan yang mengelola pendidikan hari ini, tapi mereka semangatnya tinggi, tetapi mereka tidak lihat beberapa faktor-faktor yang memberikan dukungan. Ketika kita mau mengurus dana DAK, kita terbentur dengan nilai-nilai itu. Mereka tuntut untuk harus punya sertifikat, harus punya bangunan sendiri, macam-macam, begitu. Dapodik harus sudah rapi, begitu. Dan karena itu saya hari ini menganggap bahwa YPK sudah mulai ambil peran itu dan mulai memberanikan diri untuk membangun sekolah. Karel F. Mambai menambahkan, YPK akan terus berperan, di mana prioritas Bupati dan Wakil Bupati Kerom yakni pendidikan dan kesehatan. Maka YPK turut berkontribusi bahwa tahun ini ada hasil yang diperoleh dari YPK di Kabupaten Kerom. Akreditasi bertujuan untuk menilai